Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Nekat terjun ke Sungai Cisanggarung akibat terkepung saat tawuran, 3 orang pemuda di Brebes tenggelam. Bulan Ramadan makin dekat, harga daging ayam di Pasar Mijen Kota Semarang melonjak hingga Rp42.000 per kilogram. Tak kuat menanggung beban sebagai anggota KPPS dan mengerjakan skripsi, seorang anggota KPPS di Pati mengalami gangguan jiwa berat. Sebuah minibus terbakar di Jalan Tol Semarang-Solo KM 486 Boyolali arah Semarang pada Minggu siang. Beruntung pengemudi bisa meminggirkan mobil sebelum api membesar sehingga seluruh penumpang selamat. Sejumlah pengguna jalan tol merekam terbakarnya sebuah minibus di Jalan Tol Semarang-Solo kilometer 486 Desa Mojolegi, Kecamatan Taras, Boyolali, Minggu siang. Api berkobar membakar seluruh badan minibus dengan asap hitam membumbung tinggi. Minibus yang terbakar posisinya berada di atas jembatan sehingga menyulitkan warga sekitar untuk menolong memadamkan api. Menurut pemilik kendaraan naas tersebut, tadinya mobil berjalan normal dari Solo menuju Semarang. Namun tiba-tiba muncul asap dari ruang mesin disusul api yang dengan cepat berkobar. Asap muncul di depan itu, jadi kalau mobil itu keluar asapnya terus di kabin kok bau, pelan-pelan tak inggirin ini sampai TKP itu. Terus habis itu tak evakuasi keluarga, tak keluarin semua, berusaha kita menjauh, terus ada beberapa yang bantuin tadi. Pengemudi dan 3 penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Sisa api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar milik Pemkab Boyolali dikerahkan. Diduga penyebab kebakaran akibat masalah kelistrikan mobil. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Menghindari pengendara motor yang terjatuh, sebuah mobil masuk ke dalam parit hingga menabrak pohon di Kudus. Pengendara motor dan pengemudi mobil mengalami luka-luka. Video amatir warga ini merekam kejadian sesaat setelah sebuah mobil minibus masuk parit hingga menabrak pohon di Jalan Besito, Desa Panganjaran, Kudus, Senin malam. Minibus celaka akibat menghindari sepeda motor pengojek daring yang terjatuh dari motornya setelah bersenggolan dengan motor lain dari arah berlawanan. Akibatnya mobil ringsek dan pengemudinya terluka. Pengendara motor juga terluka karena terjatuh. Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Puluhan rumah warga di Kecamatan Jenawi, Karanganyar rusak diterjang longsor pada Minggu malam. Tanah longsor melanda 4 kecamatan di Karanganyar dan merusak 50 unit rumah warga. Rumah salah satu warga Ketangan Balong Jenawi, Karanganyar ini hanya salah satu dari 50 rumah warga yang terdampak tanah longsor di belasan titik di Kecamatan Jenawi, Kerjo, Ngargoyoso, dan Karangpandan akibat hujan deras hari Minggu. Akibat tanah longsor, warga terpaksa mengungsi. Pemkab Karanganyar mendirikan posko pengungsian sementara di Balai Desa Menjing, Kecamatan Jenawi. 34 jiwa dari 11 keluarga untuk sementara tinggal di ruang Balai Desa Menjing. Terkepung saat akan tawuran, 6 orang pemuda di Brebes nekat terjun ke Sungai Cisanggarung. 3 pemuda selamat, sementara 3 pemuda lainnya tenggelam. Tim SAR gabungan Basarnas Cilacap dan BPBD Brebes mencari 3 orang pemuda yang tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Losari, Brebes, Senin lalu. Tim SAR akhirnya berhasil menemukan jasad Rehan, pemuda berusia 19 tahun warga Desa Babakan. Korban yang ditemukan 5 km dari titik awal tenggelam dibawa ke RSUD Brebes untuk divisum. Tenggelamnya 3 orang pemuda di Kecamatan Losari, Brebes ini adalah buntut dari 15 orang pemuda Pedukuhan Bojong, Desa Kalibuntu, Kecamatan Losari, Brebes yang hendak menyerang sekelompok pemuda lain dari Pedukuhan Rukun desa yang sama karena tuduhan perusakan sepeda motor.
Pemuda dari Dukuh Bojong, Desa Kalibuntu, menginformasikan bahwa motornya daripada pemuda Dukuh Bojong dirusak oleh pemuda Dukuh Sirukun, Desa Kalibuntu. 15 orang ini bergerak menuju ke Dukuh Rukun, Desa Kalibuntu. Karena pemuda Dukuh Rukun lebih banyak, ke-6 orang itu masuk terjun menceburkan diri ke Sungai Cisanggarung. Dari 6 orang yang terjun ke Sungai Cisanggarung, 3 orang selamat dan 3 lainnya tenggelam. Pencarian terhadap 2 korban tenggelam lainnya, Ismail dan Nur Bagus, Senin sore dihentikan karena faktor cuaca dan dilanjutkan Selasa siang. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Bencana tanah bergerak di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Brebes selain merusak rumah warga juga membuat jalan provinsi amblas. Warga korban tanah bergerak berharap Pemkab Brebes segera merelokasi permukiman mereka. Bencana tanah bergerak di Dukuh Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Brebes, membuat jalan provinsi sepanjang 17 meter yang menghubungkan Kecamatan Sirampok dengan Kecamatan Bumiayu amblas dengan kedalaman 1 meter, hingga hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja. Akibatnya, mobil dari arah Bumiayu menuju Sirampok maupun sebaliknya harus memutar arah melewati Bumi Jawa, Kabupaten Tegal dengan jarak tempuh sekitar 1 jam lebih. Padahal jalur ini sangat vital karena Kecamatan Sirampok adalah penghasil sayuran yang didistribusikan melalui jalan tersebut. Warga Dukuh Limbangan yang sudah sepekan mengungsi di gedung Balai Latihan Kerja menginginkan agar bisa kembali ke rumah mereka atau segera direlokasi oleh Pemkab Brebes ke tempat yang lebih aman. Di pengungsian ada 6 keluarga mengungsi terdiri dari ibu dan anak serta lansia. Namanya di pengungsian kan nggak nyaman lah ya. Namanya juga ada anak bayi, ada balita kan ya kasihan lah yang bayi. Harusnya di rumah yang paling nyaman itu kan udah nyaman tuh di rumah sendiri lah apakah. Ya harapan saya sih ya kalau mau ditempatin di mana ya yang layak gitu kan. Saya cuma tinggal berdua sama anaknya juga udah kayak gitu, rumahnya hancur semua Pak. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, para pengungsi korban tanah bergerak mendapatkan jatah makan berupa nasi bungkus 2 kali sehari. Di posko pengungsian ini juga disiagakan petugas kesehatan untuk memeriksa kesehatan para pengungsi secara rutin. Sampai saat ini total ada 86 keluarga yang mengungsi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Desa Tundagan, Watukumpul, Pemalang hari Minggu merusak 20 rumah warga dan 1 sekolah dasar. Hari Selasa, warga dibantu aparat mulai membersihkan sisa-sisa banjir dan tanah longsor. Tertimbun tanah tidak terlihat sama sekali. Dusun Sirongge, Desa Tundagan, Kecamatan Watukumpul, Pemalang, Selasa pagi masih porak-poranda akibat terjangan banjir bandang dan longsor 2 hari sebelumnya. Pemerintah Desa Tundagan mencatat banjir dan longsor mengakibatkan 10 rumah warga rusak berat, 10 rumah warga lainnya, dan 1 bangunan SD 01 Tundagan rusak sedang. Warga mengaku tidak menyangka akan terjadi tanah longsor. Terjadi aliran sungai yang tersumbat, akhirnya kan warga yang sebagian besar yang agak di bawah rumahnya itu mengusik yang di atas, nggak taunya malah bukitnya yang longsor, jadinya tertimbun sekitar 10 rumah. Berarti emang tanahnya emang sudah labil ya Pak? Sebetulnya dibilang labil nggak labil sih, tapi kan untuk tanda-tanda akan terjadi longsor juga nggak ada, makanya mereka yang terjadi korban rumah tersebut tidak ada yang terselamatkan, cuma baju yang menempel di badan saja. Warga Dusun Sirongge, Desa Tundagan dibantu anggota TNI Polri, BPBD, dan relawan Selasa siang mulai membersihkan material longsor berupa tanah, lumpur, pohon tumbang, serta rumah yang ambruk. Akibat 10 rumah rusak berat dan tidak bisa ditempati lagi, 113 warga mengungsi. Relawan Tagana juga telah membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan para relawan.
Jadi kami menerima laporan pengungsi sekitar 113 orang, maka kami menyediakan konsumsi utama makanan itu 113 porsi plus makanan untuk relawan. Menurut informasi yang kami terima itu yang hancur itu 8, yang lainnya itu terdampak ada rusak-rusak ringan. Saat ini warga khawatir bencana longsor akan meluas karena curah hujan tinggi masih terus terjadi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Senin sore Gunung Merapi mengeluarkan awan panas guguran sejauh 2.600 meter yang menyebabkan hujan abu di 3 kecamatan di Boyolali. Petani pun berupaya menyelamatkan tanaman sayuran mereka agar tidak mati terkena abu vulkanik. Video amatir pasca hujan abu Merapi Senin sore menunjukkan sisa abu vulkanik pada mobil yang diparkir di objek wisata New Selo Boyolali, lereng Gunung Merapi. Salah satu desa yang terdampak hujan abu adalah Desa Suroteleng. Hujan abu melanda Kecamatan Selo, Cepogo, dan Taman Sari. Hingga Selasa pagi, warga masih membersihkan tanaman sayuran yang terkena abu erupsi Merapi. Warga menyemprot tanaman dengan air dicampur pupuk agar tak mati. Para petani juga harus membersihkan abu yang menempel di rumput sebelum diberikan untuk pakan ternak agar kesehatan sapi tak terganggu.